Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Edukasi tentang pelajaran ilmu kimia dan matematika. Saya tanya kabar kepada para siswa sekalian, khususnya siswa SMA sederajat dan mahasiswa, apa kabar semuanya? Tentunya kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa ikuti video saya ini sampai selesai dan nanti di-share ya. Paling utama adalah di subscribe ya, biar nanti video saya ini menjadi perhatian oleh para penggunanya ya, dan kita sama-sama bermanfaat ya. Saya nanti bermanfaat untuk saya dan juga yang mendengar, khususnya para siswa, bermanfaat untuk menerima ilmu dari saya. Dan tentunya pertemuan-pertemuan berikutnya, seandainya saya sukses sebagai YouTuber ini, kita akan membuat semacam percobaan-percobaan, kemudian kita akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang membuat lebih nyaman di dalam belajar ini. Nah, para siswa sekalian ya, ada suatu persoalan bahwa pengguna dari YouTube saya ini, video saya ini bermasalah, tidak sulit membukanya dan sulit melihat gambarnya. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa kalau mau dengan cepat melihat video saya ya, kan kita bisa menggunakan loudspeaker ya. Dengan singkat saja nanti diucapkan aja video YouTube Pahlawanku Kimia, langsung terbuka. Ini kita buktikan ya. YouTube Pahlawanku Kimia. Ini dalam keadaan kosong ya. YouTube Pahlawanku Kimia. Nah, terbuka kan langsung. Nah, jadi sebut kimianya, YouTube Pahlawanku Kimia terbuka. Kita sentuh yang atas juga boleh. Atas boleh ya. Nah, nampak? Ini kan kalau kita lihat seperti ini kan kabur nih kan. Nah, nanti sentuh aja ini. Itu ada segi 4 di sini, sebelah kanan bawah. Sentuh. Nah, gini kan. Nah, dia akan melebar melintang seperti ini, baru jelas. Ya, itu triknya ya. Maka kita bisa melihat video saya ini dengan begitu jelas ya. Ini mudah-mudahan dipahami ya dan dimaklumi dulu ya. Ini agak kabur. Nanti kalau kita sudah menggunakan peralatan yang lebih memadai ya, pasti luar biasa. Dan saya membuat laboratorium lagi, praktek. Nanti kita buat praktiknya. Cuman kan semua itu tergantung fasilitasnya ya, kebutuhan biayanya kan gitu. Sekarang kita belum bisa. Yang penting bagaimana video ini terus berkembang, dan saya tetap semangat untuk membuat video ini sampai mencapai 50, dan nanti kita lanjutkan 25 video ke depannya sampai akhirnya 75 sampai 100. Begitu ya. Kali ini kita judulnya adalah oksidator, reduktor dan autoredox. Nah, jadi oksidator itu adalah zat pengoksidasi ya. Reduktor adalah zat pereduksi ya, gitu deh ya. Nah, jadi suatu reaksi reduks itu ada reaksi oksidasinya, ada oksidatornya, ada reaksi reduksinya, ada reduktornya. Nah, gitu ya. Nah, kita ambil contoh. Lagi-lagi harus kuasai tentang redoks ya, tentang bilangan oksidasi. Nah, sama-sama kita tahu ini bilangan oksidasinya 0. Setiap dia unsur monoatomik, diatomik, dan poliatomik, biloknya langsung 0. Di sini K plus 1. Nah, memang harus cepat tahu. Kenapa plus 1? Ingat, K itu golongan 1. Golongan 1A. Golongan 1A, jumlah elektron pada kulit luarnya 1. Setiap jumlah elektron pada kulit luar kurang dari 4, cenderung melepaskan. Siapakah yang dilepaskannya? Elektron. Sebanyak berapa? Ya sebanyak 1, sesuai dengan jumlah elektron 1. Yang tinggal adalah proton. Pada awalnya proton dan elektron itu berpasang-pasangan. Elektronnya berpindah, maka tinggal proton. Gitu ceritanya ya. Oke. Nah, nampak kan bilok K ini naik dari 0 menjadi plus 1. Setiap bilok naik itu adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. K menjadi K plus. Itu. Nah,
Tandanya lagi oksidasi itu dia harus ada elektronnya. Untuk mengimbangi positif ini harus diimbangi dengan elektron yang bermuatan negatif. Ingat ya, biloknya naik ya. Dari 0 menjadi +1 naik, itu adalah reaksi oksidasi. Yang berikutnya, hidrogen letaknya juga golongan 1A, sama seperti kalium. Jadi golongan 1A itu kan terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Nah, maka karena letaknya golongan 1A berarti dia +1 juga. Si hidrogen ini 1 juga dia. Sementara di sini 0. Nah, nampak kan? Ini 0, nampak nih? Biloknya +1 menjadi 0. Ingat, ini adalah diatomik. Berarti kan turun. Setiap bilok turun itu namanya reaksi reduksi. Nah, ini dia reduksinya. Kita buat ya. Berarti H plus menjadi H2. Dan menandakan dia ini adalah apa? Reduksi, dia mengikat elektron. Sebanyak berapa? Karena ini adalah 2, karena hanya kan 2 nih. Akibatnya protonnya kan 2 kali plus 2. Maka ini harus 2 elektron, 2 minus. Gitu ya. Nah, ini reduksinya, ini oksidasinya. Nah, sekarang reduktor atau zat pereduksinya, ya. Reduktor atau pereduksinya. Bahwa H+ mengalami reduksi atau biloknya turun. Siapa yang menyebabkan zat ini mengalami reduksi? Tentunya K. Di sebelahnya, zat sebelahnya. Maka K ini sebagai reduktor. Atau kalium ini reduktor. Atau zat pereduksinya. Dia reduktor. Paham ya? Jadi zat sebelahnya itu sebagai zat reduktor atau pereduksinya. Nah, kalium mengalami oksidasi karena biloknya naik. Siapa yang menyebabkan K ini mengalami oksidasi adalah ion hidrogen yang berada di dalam HNO3. Berarti HNO3 ini adalah oksidator atau pengoksidasi. HNO3. Itu ya. Jadi bukan H+, tapi HNO3. Karena apa? Karena soalnya adalah persamaan dalam bentuk redok, bukan setengah redok. Nah, ingat ya. Ada namanya reaksi redok, ada setengah reaksi redok. Nah, kalau mau tahu setengah reaksi redok, ini dalam bentuk ion. Ya, maaf, ini dalam bentuk K, ini dalam bentuk ion, ini dalam bentuk ion, ini dalam bentuk H2. Artinya di dalam persamaan itu ada ion-ionnya. Boleh saja ion negatif, boleh saja ion negatif, boleh saja 0 ya. Itu namanya setengah reaksi redok. Saya kira paham ya, apa yang masuk dengan oksidator dan apa yang dimaksud dengan reduktor. Saya ulangi. Reduktor adalah yang menyebabkan zat itu mengalami peristiwa reduksi. Oksidator adalah yang menyebabkan zat itu mengalami oksidasi atau sebagai pengoksidasinya. Oke ya, paham ya? Nah, ini dihapus. Berikutnya yang dimaksud dengan autoredox. Nah, autoredox. Autoredox itu ya, sambil ngomong saya ya, autoredox itu adalah zat yang mengalami dua peristiwa. Bahwa zat itu dia mengalami oksidasi dan dia juga mengalami reduksi. Nah, contoh ya. Contoh. Kita ambil contohnya langsung aja. Kalsium oksida menjadi Ca tambah O2. Apakah ini redok? Iya. Kok bisa langsung tahu redok? Ini kan 0. Ini mana mungkin 0? Nah, gitu. Karena ini kan dalam senyawa. Ini 0. Ini mana mungkin 0? Ini O ini kan min 2 nih. Ini Ca ini +2. Ya kan? Nih. Jadi Ca di sini 2 plus atau +2 sama menjadi Ca. Terus O 2 minus atau -2 menjadi O2. Nah, nampak kan? Nah, yang mana yang reduksi? Yang biloknya turun. Ini kan biloknya turun. Berarti ini reduksi. Reduksi. Karena biloknya turun. Tentunya O2 negatif biloknya kan naik dari -2 menjadi 0. Nah, ingat ya. Ini 0 nih, ini 0. Biloknya 0, ini biloknya 0. Ini biloknya tadi +2 menjadi 0. Ini -2 menjadi 0.
Nah, nampak kan naik dari 0 menjadi min 2. Berarti ini oksidasi karena biloknya naik. Nah, ya. Siapakah yang menyebabkan zat Ca2+ mengalami reduksi? Ya, CaO. Atau kan O2. Maaf, O kan? Nah, O ini kan di dalam CaO. Gitu maksudnya ya. Ulangi ya. Siapakah yang menyebabkan ion Ca ini Ca2+ mengalami dia mengalami reduksi? Siapa menyebabkannya? Adalah ini O2- atau 2- ini di dalam CaO. Berarti reduktornya siapa? Ya CaO. Sama juga seperti ini. Oksigen mengalami oksidasi, biloknya naik. Siapa yang menyebabkan dia mengalami oksidasi? Ya Ca. Ca di dalam CaO. Nah, ulang ya, Ca2+ maksudnya. Siapakah yang menyebabkan O ini mengalami oksidasi? Ca2+ di dalam CaO. Berarti oksidatornya siapa? Ya CaO juga. Nah, berarti kesimpulannya CaO sebagai auto redox. Nah, jadi auto redox itu adalah zat yang mengalami otomatis dia mengalami dua peristiwa. Dia sebagai oksidator, dia sebagai reduktor, dia mengalami oksidasi, dan zat itu juga mengalami reduksi di dalam ini. Jadi ini mengalami oksidasi di sini, mengalami reduksi di sini. Oksidatornya ini juga, reduktornya ini juga. Itulah namanya auto redox. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan jangan lupa kalian tetap semangat belajar dan jangan jenuh untuk belajar, dan paling diingatkan ya supaya di-subscribe dan di-share sama teman-temannya, dan dibuat tanda like suka, dan kalau bisa di diklik loncengnya supaya videonya ternotif, bisa kalian lihat video berikutnya. Oke, makasih banyak. Salam kimia.